Bab 3645. Celah singkat. Sungguh ironis, Nixlo Hong awalnya yang paling keras kepala dan tidak akan pernah tunduk pada Eric Kin. Tapi kemudian pikirannya runtuh, dan demi menyelamatkan hidupnya, dia menjadi pengkhianat terberat Bobby Gao. Jadi Nixlo Hong telah menemukan jawabannya, bahkan jika saatnya tiba, Bobby Gao dan yang lainnya dapat melepaskan yang lain, mereka sama sekali tidak akan melepaskan dirinya. Saat keenam orang itu merasa panik, mereka dipaksa oleh iblis sampai tidak bisa melawan dengan benar. Ada apa ini? Iblis yang dibangkitkan ini menjadi lebih kuat. Di sisi lain, ketika iblis yang terbunuh kembali masuk ke pertempuran, pikiran Eric Kin juga sedikit tergerak. Dia sudah bunuh sekali oleh dirinya, tapi tidak hanya tidak membuat benda ini lebih lemah, tetapi dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Bocah Kin, iblis ini tampaknya semakin kuat. Di tempat lain, Yuda Luo dan Surya Chen juga merasakan perbedaan dan ekspresi mereka berubah. Haha, pengetahuan kalian datang dengan sangat terlambat. Biarkan aku memberitahu kalian, utusan Dewa Iblis ini adalah penjelmaan dari esensi seluruh laut darah, penjelmaan esensi kabut darah di langit. Tidak hanya akan membunuh tanpa henti, tapi mereka juga akan semakin kuat. Melihat Eric Kin dan yang lain menyadari hal ini, Penatua Li tertawa dan tertawa mengejek lagi. Benar, Penatua Li, orang-orang ini sangat konyol. Mereka ingin melarikan diri, tetapi bahkan tidak bisa datang ke hadapan kita. Nixlo Hong, kalian adalah sekelompok idiot, tidak disangka kalian berani mengkhianati pemimpin. Melihat situasi yang semakin membaik, para kultivator di belakang Penatua Li merasa santai dan mencibir. Di lokasi pertarungan, Eric Kin mudah untuk dikendalikan. Lagi pula api suci dan cambuk iblis adalah musuh bebuyutan mereka. Tapi Surya Chen dan Yuda Luo menderita. Mereka telah bekerja keras untuk membunuh iblis, tetapi sekarang iblis ini tidak hanya dibangkitkan, tetapi bahkan menjadi lebih kuat. Akibatnya, mereka berdua juga mulai sedikit kewalahan, tubuh mereka secara bertahap terdapat luka dan pakaian mereka berlumuran darah. Eric Kin menyaksikan semua orang yang mengalami kemunduran. Memanfaatkan kesempatan, dia mengambil risiko dan membunuh iblis lagi, melihat benda ini mengembun di lapangan lagi, kemudian melihat Surya Chen dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan keras, Eric Kin mengerutkan keningnya. Sekarang jangankan melarikan diri, mereka bahkan belum mencapai tepi formasi teleportasi. Dan iblis ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa menang, dan menjadi lebih kuat saat semakin lama bertarung. Cao Song dan yang lainnya tidak dapat bertahan pada awalnya. Setelah itu iblis bergabung dalam pertempuran di pihak Surya Chen, mereka berdua juga tidak dapat menahannya. Jika hanya dirinya yang tersisa pada akhirnya, bahkan jika 8 iblis tidak bisa dibangkitkan, namun itu akan memakan banyak tenaganya. Jika terus bertarung seperti ini, semua orang akan diseret sampai mati oleh iblis ini. Harus menemukan cara lain. Api suci dan cambuk iblis terbang pada saat yang sama, menggambar busur di udara, untuk sementara memaksa ketiga iblis itu mundur. Eric Kin melambaikan tangannya ke belakang, dan kapal terbang cahaya ungu yang telah disimpan sebelumnya, keluar lagi. Satu kaki di atas kapal terbang ungu seperti memiliki kecepatan listrik, yang langsung melesat keluar dengan cepat. Menyingkirkan ketiga iblis, dan terbang menuju Surya Chen. Melihat ini, Surya Chen dan yang lainnya pun langsung bereaksi. Setelah Eric Kin menerbangkan iblis, mereka pun buru-buru mendarat di atas kapal terbang. Kapal terbang Eric Kin berbalik, kemudian menarik Cao Song dan yang lainnya ke atas kapal terbang. Kali ini, semua orang ditarik ke atas kapal terbang, 8 iblis juga berkumpul di satu tempat dan terus mengejar di belakang.
Tuan Qin, iblis-iblis ini terlalu menakutkan, sama sekali tidak ada cara untuk menghadapi mereka. Kalsong dan yang lainnya berkeringat dengan deras, dengan luka di sekujur tubuh mereka, terdapat ketakutan yang tersisa di dalam hati mereka. Jika Erik Qin tiba beberapa saat lebih telat, ditakutkan mereka sudah kehilangan setengah nyawa. Berkat kapal terbangmu, sepertinya kecepatannya menjadi lebih cepat lagi. Erik Qin, apakah kamu memiliki solusi? Surya Chen dan Yuda Luo juga terengah-engah, memanfaatkan waktu istirahat untuk menelan banyak pil dewa ke dalam perut mereka. Kedelapan iblis itu memiliki kekuatan fase penilaian 2 kegagalan, meski kecepatannya rata-rata, namun mereka tidak lambat. Kapal terbang cahaya ungu mampu menghalau iblis-iblis ini karena Erik Qin langsung membuka segel kedua kapal terbang cahaya ungu. Pada awalnya, Dedi Fu membantunya mengubah kapal terbang, sehingga kapal terbang ungu memiliki segel percepatan 3 kali lipat. Pertama, kecepatan penanganan mayat darah di lautan darah bisa melampaui kecepatan rata-rata kultivator 1 penurunan, dan bisa berlangsung selama beberapa jam. Segel kedua yang sekarang dibuka adalah untuk membuat kapal terbang cahaya ungu memiliki kecepatan yang lebih cepat, yang dapat mencapai kekuatan kultivator 2 kegagalan, tetapi hanya dapat bertahan selama 1 batang dupa. Adapun untuk segel ketiga, kecepatannya bahkan lebih mengerikan, hanya dapat bertahan setengah batang dupa, dan Dedi Fu memperingatkan Erik Qin untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, setelah menggunakan itu, kapal terbang cahaya ungu berpotensi hancur total. Oleh karena itu, menurut kecepatan kapal terbang cahaya ungu saat ini, meskipun dimungkinkan untuk mengusir iblis untuk sementara waktu, ia hanya membutuhkan waktu 1 batang dupa. Erik Qin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melihat para iblis mengejar mereka, Yuda Luo berkata dengan khawatir. Terdapat formasi besar di luar Pulau Tengah, kita sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat ini, bahkan jika kita pergi, kita juga tidak bisa melarikan diri jika masalah ini terungkap. Setelah masalah ini terungkap, hanya ada satu cara yang tersisa untuk semua orang, yaitu melarikan diri sepenuhnya. Begitu gagal, Bobby Gao akan memimpin orang ke dalamnya, dan situasi beberapa orang itu akan jatuh ke dalam kondisi putus asa. Namun, situasi saat ini telah membuat semua orang hampir merasa putus asa. Hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu menggunakan formasi mata yang kugunakan untuk menangani mayat darah sebelumnya. Erik Qin menggerakkan kapal terbang cahaya ungu ke depan, dan berkata dengan serius. Mata Surya Chen dan Yuda Luo berbinar, lalu redup kembali. Meskipun formasi bermata satu sangat kuat, namun dibutuhkan banyak waktu untuk mengaktifkannya. Selain itu para iblis ini sangat licik dan mungkin tidak semudah menangani mayat darah. Erik Qin telah membuka formasi beberapa kali sebelumnya. Surya Chen dan Yuda Luo juga dapat melihat beberapa cara di dalamnya. Meskipun pola pupil kematian ini menakutkan, namun butuh waktu untuk membukanya, dan setelah dibuka, hanya terdapat satu cahaya, dan sekali dihindari, itu tidak akan berpengaruh. Yang paling penting adalah iblis-iblis ini akan dibangkitkan kembali setelah dibunuh, membunuh mereka tampaknya tidak berguna. Kata Yuda Luo. Tidak, setelah menghancurkan mereka semua, kita memiliki satu kesempatan. Satu kesempatan. Keduanya tercengang lagi. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa ketika iblis ini dibangkitkan, akan terdapat celah pemulihan yang singkat? Dan satu-satunya kesempatan kita adalah memanfaatkan periode ketika mereka semua sedang memadatkan tubuh mereka, kemudian secara paksa bergegas menerjang menuju formasi teleportasi, membuka formasi, kemudian pergi sepenuhnya. Kata Erik Qin sambil mengerutkan keningnya. Memanfaatkan celah singkat itu. Surya Chen dan Yuda Luo sama-sama mengubah ekspresi mereka.
Kecepatan kebangkitan ulang iblis sangat cepat, dan waktunya hanya beberapa menit. Saat melihat ke belakang, melihat ke formasi teleportasi di kejauhan, serta Penatua Li dan yang lainnya yang sedang terbang di atas, ekspresi mereka berubah. Tapi bagaimana jika gagal? Jika kita gagal, maka kita akan mati. Eric Kin menyeringai. Kenapa disebut sebagai kesempatan terakhir? Karena jika kita gagal, kita akan diserang oleh Penatua Li dan iblis itu. Pada saat itu kita juga susah untuk melarikan diri meski memiliki sayap di tubuh kita. Jadi, metode ini hanya bisa digunakan sekali, dan jika tidak berhasil, riwayat kita semua akan tamat. Tetapi bahkan jika ingin melakukan ini, kita semua harus bekerja sama. Selain itu juga perlu mengambil sedikit risiko. Ini semua tergantung apakah kalian bersedia melakukannya atau tidak, kata Eric Kin. Bersambung.